Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini ada sekalian, kita akan mencoba pertemuan kedua ya di mata kuliah sejarah sosial. Pertemuan kedua sejarah sosial. Pada ada sekalian, sebelum kita mata kuliah ataupun capaian pembelajaran, yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik corak kehidupan sosial ya kan, yang ada di ruang lingkup masyarakat Indonesia, baik itu corak sosial secara kehidupan politiknya, kemudian realitas masa lampau yang ada di ruang lingkup Indonesia sejak era prasejarah sampai era kontemporer. Kemudian kedua, mahasiswa harus mampu mempresentasikan corak perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Kemudian yang ketiga itu mahasiswa harus mampu menjelaskan dimensi prosedur bagaimana yang melatar belakangi corak perubahan sosial dan perkembangan masyarakat Indonesia untuk kedepannya. Nah, jadi adik-adik sekalian, jadi ketika saya menyampaikan mata kuliah ini, tentu harus ada timbal balik antara saya sebagai penuntas mata kuliah dan adik-adik sebagai mahasiswa. Kita mulai, tentu perlu kita pahami bersama, mata kuliah sejarah sosial ini adalah mata kuliah yang menjawab bagaimana konteks kehidupan sosial masyarakat secara sosial. Nah, yang pertama perlu kita ketahui, sejarah sosial ini adalah bagaimana menilai aspek-aspek yang terlahir kepada kehidupan silsilah manusia, ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat yang pertama, ya kan? Sejarah sosial. Sejarah itu apa kira-kira? Sejarah apa sejarah? Kejadian, Filosofi, masalah filosofi, ya kan? Kalau Broken? ya sama. Ya, kejadian masa lampau. Kemudian itu akan diturunkan melalui masa ke masa. Nah, kemudian yang pertama itu, kalau menurut para ahli Leopold ini adalah sejarah Jerman ini ya. Ini sejarawan Jerman. Dia berbicara masalah sejarah sosial ini adalah politik, ya kan? Politik adalah tulang punggung daripada sejarah. Kenapa? Aspek politik. Adanya perangan diplomasi, kemudian ruang politik, kemudian ini ya kan, terjadi komunikasi. Itu yang kedua adalah masalah sejarah ini dipegang oleh pemegang kekuasaan. Kenapa kira-kira? Ya, tentu ya, kalau masyarakat awam itu memang punya sejarah, tetapi tidak ada dibukukan dalam sebuah sejarah kehidupan. Ya enggak? Ini adalah konsep dasar daripada sejarah sosial. Ya, yang pertama itu orang-orang besar saja. Kenapa kira-kira orang besar? Ya. jadi ketika suatu kejadian terjadi, entah itu bersifat positif atau bersifat negatif, yang dipegang oleh penguasa atau pemegang kekuasaan tertinggi yang bersifat suatu kejadian, maka dapat dikatakan sebagai sejarah, entah itu dipandang secara langsung atau melalui media. Ya, terus ini yang belakang, gimana kira-kira? Mungkin ini dipaparkan melalui naskah. Ya, melalui naskah. Kemudian apa lagi? Ya. Karena kan kenapa penguasa kayak raja-raja, kerajaan atau yang Penguasa, lainnya, ya. karena kan mau mengambil keputusan apapun pasti mau kayak Negosiasi. keputusan. Dan yang kedua, masalah sistem pemerintah. Ya, apa sistem ini? Di dalam sistem pemerintahan itu kan terdapat suatu sejarah politiknya. Ya. Mungkin adanya perkembangan dari suatu sistem yang mungkin dari masa lampau menuju masa yang lebih modern. Ya. Kemudian
masalah kepemimpinan ini jaringan politik ya. Bagaimana ini tanggapannya ya teman-teman yang lain? Coba yang itu. Ya, ini yang ketiga, keempat, ketiga. Kepemimpinan. Ya, struktur pemerintah. Struktur pemerintahan kan ada kayak kepala negara atau apa. Itu berubah-ubah kan, Pak? Ya. Ini digabungkan dengan masalah historiografinya, ya kan, perjalanannya. Kemudian kenapa ada kaitannya dengan masalah politik menjadi tema penting dalam historiografi? Nah ini dia. Kenapa menjadi tema terpenting di sejarah sosial ini? Ya kan? Kenapa diwujudkan masalah politik? Ya sekalian. Ya. Kenapa? Karena yang mengatur tata kelola kehidupan masyarakat secara sosial tentu berdampak kepada politik. Munculnya sejarah sosial pada mulanya itu merupakan respon terhadap penulisan sejarah yang lebih menekankan pada pendekatan politik. Nah ini bentuknya, ya kan? Hubungan antara kelompok dengan kelompok, masyarakat dengan masyarakat akan melahirkan sebuah sejarah yang bersumber dari kehidupan masyarakat, ya. Nah itu. Pertama, munculnya sejarah sosial. Kalau kita contoh di masyarakat kehidupan kita ya. Misal salah satu contoh di ruang lingkup Sumbawa. Apa kira-kira kehidupan kita di setiap hari ini, ya kan? Ketika kita tidak membutuhkan antar manusia, antar kelompok dengan yang lain, apakah bagaimana komunikasi kita? Ya kan? Nah, tentu bersumber kepada sebuah sejarah ini ada sekarang. Ini adalah konsep dasar kalau berbicara masalah sejarah sosial, ya kan? Ada dasarnya, ya kan? Baik itu yang bersifat hubungan keluargaan, ya kan? Antar kelompok, kemudian bahkan di ruang lingkup kehidupan kita setiap harinya. Nah ini dasar satu contoh gambaran itu ada sekalian, ya kan? Antara manusia yang satu dengan yang satu itu saling membutuhkan, ya? Ada pertanyaan? Oke Pak. Ya, lanjut. Mau nanya masalah ilmu politik Pak. Ya. Kenapa lahir ilmu politik Pak? Ya. Kenapa dilahirkan ilmu politik ya? Lahirnya ilmu politik ini adalah dia melihat pada dasarnya itu apa yang terjadi di ruang lingkup masyarakat, ya kan? Dia melihat apa yang terjadi di ruang lingkup masyarakat. Jadi politik adalah sebuah strategi ya sekalian, ya kan? Strategi untuk menjawab tantangan kehidupan, ya kan? Itu salah satu lahirnya ilmu politik. Nah, kalau kita ada kaitannya dengan sejarah sosial, kenapa harus fokus sejarah sosial yang berbicara masalah politik? Dia itu menciptakan bagaimana konsep dasar kehidupan manusia itu supaya memiliki strategi terkhusus gitu loh, ya kan? Nah, supaya memiliki bagaimana perencanaan ke depan itu adalah pendekatan politik secara sejarah sosialnya, ya. Saudara sekalian. Kemudian, nah ini sejarah sosial yang ada di Indonesia menggunakan pendekatan interdisipliner ilmu, semua dipakai, ya kan? Teori sejarah sosial, menulis sejarah dari sudut pandang sosial itu sejarah yang ke bawah, ya kan? Mulai dari masyarakat tingkatan ke bawah sampai ke pucuk pemerintahan itu, ya kan? Kalau kita lihat dari sini, nah, ini pendekatan sejarah sosial. Kemudian definisi sejarah sosialnya dari sekalian. Yang pertama itu melihat peristiwa masa lampau mengenai perkembangan aktivitas manusia. Apa kira-kira ini perkembangan aktivitas manusia? Kalau dicontohi aktivitas manusia, apa kira-kira? Yang pertama, mempelajari peristiwa, melihat peristiwa masa lampau mengenai perkembangan aktivitas manusia. Apa kira-kira aktivitas manusia? Yang dulu cuma pakai batu atau kayak tidur pakai batu, Ya. sekarang kan udah Ya. tidur pakai kasur, berburu pakai senjata. Ya, aktivitas manusia dari zaman yang serba terbatas kemudian didukung dengan serba teknologi. Kemasyarakatan karakteristik
ya kan? Dari masyarakat karakteristik beda-beda ya. Yang saya temukan hari ini itu yang menjadi mahasiswa hari ini adalah berbeda-beda, ya kan? Pemikirannya, bagaimana hubungan sosialnya kan berbeda-beda. Tidak sama kan? Tidak sama. Siapa kira-kira yang sama? Tidak ada. Ya. Nah ini kalau bicara masalah masyarakat, karakteristiknya itu tentu berbeda-beda. Baik dari yang satu ke yang satunya beda-beda. Ya kan salah satu contoh di UTS ini ada yang sastra, ada yang sejarah, ada yang musik, ada yang tari, bahkan ada yang bersifat teknologi lainnya. Itu berbeda-beda karakter, ya kan? Tidak sama. Masing-masing orang itu memiliki perbedaan yang mendasar. Ya, baik sekali kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Ya, Izin Pak. Sesuai pengamatan saya dari masa ke masa, ya, kebanyakan masyarakat sekarang itu enggan berbicara politik. Enggan Entah itu berbicara karena sosial. sangat sensitif di dalam lingkungan sosialnya itu terkait sejarahnya apa gimana. Soalnya ketika seseorang berbicara tentang politik, mengenai sejarah politik, Sejarah sosial. pasti sejarah sosial atau yang berhubungan dengan politik apa ya, Ya. sejarah sosialnya kebanyakan sangat sensitif untuk dibicarakan. Ya, baik. Nah, tentu jawabannya di mana dulu sekalian? Diperlihatkan langsung jawabannya. Ya kan? Yang pertama itu kita lihat sejarah masyarakatnya, kemajemukan kehidupan masyarakatnya bagaimana, ya kan? Enggan memiliki, ya kan? Ya kan? Kemudian yang kedua, sejarah ini tentu menggunakan ilmu sosial yang mengkaji bagian proses interaksi antar manusia, apa saya bilang tadi, ya kan? Nah, kalau kita lihat yang pertama, sejarah menggunakan ilmu pendekatan secara sosial. Ya, tentu yang menjawab masalah ini adalah sejarah sosialnya. Menjadi pertanyaan saya mulai dari yang ini dulu. Apa kira-kira yang Anda pahami masalah konteks interaksi antara manusia ini? Hubungan antara manusia dengan Manusia lain, ya kan? Ketika kita tidak membutuhkan, maka perjalanan kehidupan sosial ini tidak akan seiring dengan sesuai yang kita harapkan. Mungkin sedikit saya bertanya Pak. Ya, langsung di komentar aja masalah ini, masalah. Ya. Mungkin saya bertanya secara umum ya terkait sejarah sosial ini. Kalau dilihat daripada paparan Pak dosen barusan, saya memandang bahwa sumber lahirnya sejarah sosial itu atas dasar perang politik sebenarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan fundamental terhadap saya, kenapa harus politik yang melahirkan sejarah? Ya. Baik, luar biasa. Ya, ada yang menjawab dari pertanyaan temannya ini? Ada yang menjawab? Ada? Ada yang menjawab? Ini coba saja. Ada yang menjawab? Ya, coba. Ada yang menjawab? Iya, baik ada sekali. Nah, kenapa sumber dasarnya adalah politik? Apa yang saya bilang tadi? Kita kembali ke dasar, ya kan? Pemegang kekuasaan itu siapa? Ujung tombak daripada kehidupan. Yang membuat strategi itu adalah para penguasa, yaitu penguasa, baik itu dari rajanya, kemudian pemimpinnya, itu yang membuat penguasa. Dan yang menstrategikan semua ini, ya kan? Tentu bersumber pada penguasa juga, ya kan? Tidak terlepas dari penguasa. Semua, baik itu tataran sejarah masalah ilmu sosial ini, tentu akan bersumber kepada penguasa dan politik itu sendiri. Kemudian, kita lanjut. Titik tumpunya itu dalam historiografi ini bukan berawal dari atas ataupun kaum elit, ya kan? Atas ataupun ini titik tumpunya. Berarti diawali di bawah, yaitu dari rakyat, yang artinya masyarakat populis, ya kan? Masyarakat populis ini loh biasanya dari masyarakat biasa. Tapi strateginya dipegang oleh penguasa.
Itu ya. Kemudian yang ketiga, proses sejarah itu tidak ditentukan oleh dinamika politik dan dinamika sosial masyarakat. Tentu pada umumnya itu dilihat oleh keadaan masyarakat pada dan di tempat itu saja. Fokus sejarah sosial. Yang pertama itu mengkaji masalah-masalah sosial. Yang pertama tentang kemiskinan, kelaparan dan kebodohan, ya kan? Keterbelakangan dan perosotan moral. Ya, tentu ini akan muncul di wilayah Indonesia ini. Banyak yang terjadi. Bagaimana kira-kira kemiskinan di Indonesia ini? Sangat memprihatinkan. Ya. Kemudian kelaparannya bagaimana? Kebodohannya bagaimana? Ya kan? Keterbelakangannya bagaimana? Pemerosotan moralnya bagaimana? Ini timbul atas dasar yang pertama ini, dampaknya sampai ke ya. Kemudian yang kedua, masalah yang berhubungan dengan masih besar saja. Kepincangan pangan. Kepincangan pangan. Ya. Yang ini. Apa kira-kira ada sekalian? Coba dipandang secara kehidupan sosial yang ini. Banyak yang terjadi. Coba dilihat. Coba lihat satu persatu. Kepincangan dalam pengadaan pangan, ya kan? Standar perubahan kesehatan dan pendidikan. Kita fokus juga. Bagaimana kesehatan yang kita nilai di negara kita? Ya kan? Masih sangat ya masalah ini. Kemudian pendidikannya. Ya, pemerintah sudah menyediakan itu semua. Cuma kesadaran masih banyak ya yang belum paham masalah itu semua. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mengkaji masalah pola-pola kebudayaan masyarakat, ya kan, manusia yang memperlihatkan aspek sosial, kebudayaan, kesenian, kesejahteraan agama, ekonomi, pendidikan, ya kan, perundang-undangan, pemikiran, dan keluarga, perempuan, etnis dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian dikaji sejarah sosial dari sekalian. Yang pertama itu mengkaji masalah sosial kemiskinan, kemudian pola-pola kebudayaan, kemudian masalah masalah pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang terakhir ini adalah masalah Perubahan sosial. ya perubahan sosial dari dan dari nanti ini yang bahas kita awal. Ini temanya ini masyarakat pedesaan, kemudian patologi ya, banyak yang terjadi. Kemudian gerakan sosial, ya kan? Itu ada sekali. Itu hubungan sosial adanya timbal balik. Ya. Coba dibandingkan antara kehidupan di ruang kota dengan pedesaan, bagaimana? Ya. Ayo. Kebanyakan yang di kota itu walaupun kita tetanggaan, tapi belum tentu ada tegur sapa. Ya. Kalau di desa bagaimana? Kalau di desa pastilah ada tegur Pasti sapa. bagaimana cara gotong royongnya kan? Gotong-royong. Ya kan? Kemudian di patologi perbandingan kriminalitas ini yang paling terbesar itu di mana? Di Bidang kota. bidang perkotaan, ya kan? Kemudian gerakan-gerakan sosial. Maka ini tidak menentu yang antara dua ini bisa terjadi. Ya, Mas Dedi dulu, Mas Dedi. Ya. Kira-kira kalau kita lihat bagaimana hubungan masyarakat ini, ya kan, di pedesaan ini dengan gerakan-gerakan sosial, apakah di masyarakat pedesaan ini bagaimana gerakan sosialnya? Apa yang secara kasat mata yang Anda lihat gerakannya, gerakan sosialnya? Misalnya untuk masalah perlindungan masyarakatnya, kemudian masalah perlindungan anggota sosialnya, penilaiannya. Ya, kalau saya sejauh ini sudah lihat masyarakat pedesaan secara gerakan sosialnya secara
jiwa-jiwa humanisnya Pak masih kental, kebudayaan dan sebagainya itu masih kental, Masih membutuhkannya. Sifat gotong royongnya masih tinggi. Ya. Baik, ada yang lain lagi? Yang siapa namanya Pas? Ya, Mungkin tambahan dikit Pak. tambahan. Mungkin ikatan persaudaraannya Pak di Masih terjaga ya. teratur gitu. Nah, ini tema sejarah sosial yang lainnya itu. Stratifikasi masyarakat, mobilitas sosial dan mobilitas sosial. Apa stratifikasi? Ya, ini tidak terlepas masalah mobilitas sosial itu. Ya. Tentu ada kaitannya dengan kebutuhan kerjasamanya. Ya kan? Bersifat gotong royong masih ada. Kemudian gaya hidup. Coba jaga hidup. Bagaimana gaya hidupnya? Baik di lingkungan perkotaan, bahkan pedesaan. Saya rasa yang paling mencolok Ya. entah itu di daerah pedesaan atau daerah perkotaan itu yang paling mencolok adalah gaya hidup. Gaya hidup. Apa kira-kira pandangan Anda ini? Ya, semenjak adanya bagaimana kemudian mulai berkembangnya teknologi. Bagaimana gaya hidup? Pola kerja mobilitas di lingkungan sosial daerah perkotaan itu lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Ya kan? Kemudian arsitektur dan kebudayaannya. Kalau arsitektur ini berbicara masalah bangunan. Kalau kebudayaan ini bersifat kebiasaan, ya kan? Nah, bangunan. Bagaimana bentuk fisik bangunannya, ya kan? Kalau kita lihat, yang masih tradisional itu di ruang lingkup pedesaan, ya kan, masih asli dengan keadaannya. Kemudian budayanya bagaimana? Budayanya ada dua. Kalau budaya yang pertama adalah hasil cipta karya manusia, berarti yang terlahir pada tingkatan nenek moyang mereka, ya kan? Kalau budaya yang kedua adalah budaya hubungan sosialnya, nah, masih beda, ya kan? Hubungan sosialnya bagaimana? Sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Ya. Nah, Pak, dari semua yang telah dipaparkan tadi terkait pola hidup di desa dan pola hidup di Sosialnya. daerah, pola sosial ya, kehidupan sosialnya itu apa yang menyebabkan adanya perbedaan? Iya, baik. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, ada yang bisa menjawab? Tak apa-apa dijawab sesuai dengan pemahamannya. Gimana kalau pertanyaan? Apa yang membedakan sejarah sosial yang terjadi di daerah pedesaan? Pedesaan dengan perkotaan. Sejarah sosialnya. Ya kalau dari sudut pandang saya memandang perbedaan antara Jelaskan satu-satu ya, dari desa dulu baru kota dulu ya. dari sejarah sosialnya bagi saya memandang sangat jauh ya sejarah sosialnya antara desa dan kota. Kalau di desa itu kan yang seperti Pak tadi bilang masih memiliki kebudayaan gitu loh Pak. Masih kental ya kan. Ya secara hubungan juga itu masih masih melekat kalau di desanya Pak. Terus kemudian kalau di kotanya itu jiwa kemanusiaan itu enggak terlalu apatis, Sudah memiliki perbedaan. ya. Mengikuti perkembangan zaman. Iya. Kalau yang ini, apa jawabannya kira-kira? Jangan samakan ya, harus beda ya. Pandangan Anda dengan Dedi beda ya. Harus beda. Bagaimana pandangan Anda itu dari pertanyaan temannya? Perbedaan antara kota dan desa. Ya. Baik sejarah sosialnya, kehidupan sosial dan sejarah sosial itu. Jadi Pak, berarti yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut adalah sejarah sosial yang terjadi di daerah perkotaan itu lebih mudah dipengaruhi oleh sejarah sosial dari daerah-daerah lainnya atau dari negara asing. Iya. Baik, saya jelaskan aja ya. Begini harus sekalian. Kalau kita melihat primordial daripada kehidupan masyarakat ini tentu berbeda. Jadi sifat keaslian
daripada bentuk kerjasama dan gotong royong kalau masyarakat desa itu masih terjaga, ya kan? Kalau orang perkotaan ini adalah bagaimana hubungan sosial itu yang berdasar itu tidak bercampur baur dengan persoalan budaya. Sebenarnya yang pengaruh terbesar ini adalah budaya, misalkan, ya kan? Budaya yang pengaruh terbesar ini yang mampu merubah karakter manusia. Kalau kita nilai secara sosialnya, karakter ini loh yang mempengaruhi. Kenapa? Dengan adanya teknologi, dengan adanya kehidupan yang mampu mempengaruhi, tentu karakternya akan berubah dan berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Baik, ada sekalian, saja ya. Nah, yang menjadi kesimpulannya dari sekalian, mulai dari awal, tentu kalau kita berbicara masalah sejarah sosial ini tentu ada kaitannya dengan politik strategi, ya kan? Baik itu strateginya pemerintahan pada dasarnya, ya kan? Nah, kenapa yang pertama itu munculnya sejarah sosial ini adalah merupakan responden dasar daripada pemangku politik ataupun pendekatan politik, ya kan? Mulai dari yang pertama itu perkembangan ketatanegaraan, kemudian sistem pemerintahan, kemudian struktur pemerintah dan kepemimpinan dan jaringan politik ini tentu ada kaitannya dengan pemegang kekuasaan. Itu ada sekalian. Ya, baik, sebelum kita akhiri, kita absen dulu sebentar. Budi Setiawan, Ulan Aprilia, kemudian Dedi, Nur Azmi, Dinda, Febrian, Dahanan, Wardiman. Baik, ada sekalian, untuk mata kuliah kita hari ini mungkin minggu depan kita akan melakukan pertemuan ketiga masalah sejarah sosial. Kemudian kita tentu pada dasarnya kita perlu melihat bagaimana perkembangan ke depannya itu, menilai secara sosial ini tentu perlu ditingkatkan, baik itu bagaimana untuk melihat kembali kejadian-kejadian masa lampau, kemudian bagaimana kehidupan sosial kita itu tentu kita harus menjaga dan melestarikan budaya-budaya tersebut. Baik, ada sekalian, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.